Bapa, hanya Engkau yang setia. Tidak mungkin kami setia, tetapi kami sungguh ingin setia Tuhan. Mengingat kasih-Mu yang nyata di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Kami mohon Tuhan, tolong kami untuk setia padamu. Kami tahu kami begitu lemahnya, kami begitu rentan untuk tidak setia, tapi kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan dan kami ingin setia. Tolong kami Tuhan. Sehingga perjalanan hidup yang penuh dengan kasih karunia ini, kami isi dengan menyenangkan hati Tuhan. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak pergumulan. Tapi kami hanya mau berharap pada kasih setia Tuhan yang menolong dan menopang kami. Ketika pagi ini kesempatan bagi kami kembali Engkau berikan untuk kami belajar firman-Mu. Sungguh Tuhan ingatkan kami, inilah kesempatan yang Tuhan selalu berikan untuk menolong kami, untuk menopang kami. Supaya kami tahu bagaimana kami harus menjalani hari-hari hidup kami seturut dengan kehendak-Mu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan berkatilah kami dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu ini. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Selamat pagi. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan. Satu perikop di dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Saya permisi untuk buka masker ya. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12, tapi kita akan melihat satu bagian dari perikop ini ayat 9 sampai 12 saja, walaupun nanti kita akan bahas dari ayat 1. Yakobus pasal 3, saya mulai dengan ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Tema yang diberikan kepada saya adalah lidah tak bertulang. Saudara, kata-kata itu bisa membangun dan juga bisa menghancurkan. Seorang psikolog yang bernama Lisa Marelli Japri, dari seorang dosen di Sanatorium Dharma Wangsa, dia mengatakan bahwa bullying, membuli, bekasnya tidak kelihatan secara fisik. Tetapi dampaknya paling mematikan. Bullying cyber dan verbal menyebabkan tingkat bunuh diri paling tinggi dibanding bentuk bullying lainnya, saudara. Satu contoh saudara yaitu seorang yang bernama, mungkin Anda sudah pernah dengar. Ya, saya ambil contoh ini, saya pikir salah satu contoh yang baik. Sehingga saya coba pakai lagi contoh ini saudara. Seorang yang bernama Viktor Serebriakov. Saudara, waktu dia masih anak-anak, dia bersekolah. Lalu kemudian mungkin pada waktu itu dengan kondisi memang cara berpikirnya mungkin yang berbeda atau bagaimana dengan apa yang diajarkan oleh sang guru. Sampai kemudian anak ini, si Viktor ini kemudian dicap
oleh gurunya terlalu bodoh. Kamu terlalu bodoh, kamu bodoh. Wah, itu diulang-ulang saudara. Mungkin saking marahnya udah kesel, udah gak sabar kemudian mungkin ya. Sehingga saudara sejak saat itu dan selama kurang lebih 17 tahun dia menghidupi dari sejak dia anak-anak sampai kemudian dia masa pemuda. Dia hidup dengan bayang-bayang perkataan gurunya, aku bodoh, aku bodoh, aku bodoh. Dan itu terbawa di dalam kehidupan dia. Dia kerja serabutan dengan terus membawa dirinya, aku bodoh, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Menjadi orang yang minder, yang merasa aku ini paling gak bisa sesuatu. Gak pandai sama sekali. Itu yang terjadi dengan Victor. Walaupun kalau Anda membaca kemudian kisah akhirnya. Ada sebuah kisah yang luar biasa pada akhirnya. Tapi saya mau ngambil satu bagian ini. Di mana kemudian dia hidup 17 tahun lebih. Dengan mencap dirinya. Dia memegang kata-kata gurunya itu. Aku bodoh. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ternyata manusia hanya butuh waktu 2 tahun kurang lebih boleh dikatakan untuk bicara. Tetapi butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar diam. Saudara, sesungguhnya orang bisa berbicara itu anugerah. Pernahkah saudara memikirkan hal ini dengan serius? Saudara, karena pada kenyataannya memang ada orang yang tidak bisa berbicara. Ya kan? Kita tahu itu. Tetapi anehnya dalam konteks kita saudara, sebagai sebuah anugerah begitu banyak orang Kristen yang sering menggunakan anugerah itu, kesempatan berbicara, tetapi dipakai untuk mengganggu orang, menekan orang, mengejek orang, menghina orang, dan bahkan menghancurkan hidup orang lain. Itu yang terjadi saudara. Bullying itu gak cuma terjadi kemudian di kalangan non-Kristen. Saya tahu di sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta saya tahu ada itu. Dan guru-guru berusaha sebaik mungkin bagaimana caranya supaya anak-anak itu diajari jangan membuli. Gak gampang saudara. Tapi itu yang terjadi. Saya tidak mau menghakimi. Mungkinkah kemudian anak-anak belajar dari orang tuanya? Saya tidak akan kemudian menampik hal itu karena saya sendiri tahu bagaimana karakter saya. Kalau saya ngomong, saya persis papa saya, keras. Saya melihat contoh teladan dari papa saya, sangat mungkin. Tapi itu yang terjadi di kalangan kita juga saudara. Kita orang Kristen belajar firman. Tapi sadar atau tidak sadar, ada begitu banyak orang Kristen yang kemudian menggunakan kata-katanya. Itu kemudian bisa menghancurkan orang lain. Saudara, melanjutkan firman Tuhan yang telah disampaikan minggu kemarin, saya mendapati saudara, kalau Anda mengikuti khotbah minggu lalu saudara, itu bicara hati. Maka di sini saudara saya mendapatkan bahwa kata-kata yang memperkenankan hati Tuhan selalu dimulai dengan hati yang dipenuhi dengan kebenaran Tuhan. Selalu. Nah, saudara, berkaitan dengan hal ini, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan setiap kita. Kita mau belajar saudara. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Mohon bersabar. Mungkin kurang lebih 1,5 jam saudara. Langsung dikasih jempol. Enggak saudara, yuk kita pertama saudara. Firman Tuhan berkata kita bersalah dalam perkataan. Saudara, jujur ya. Hampir boleh dikatakan setiap kali saya mau berkhotbah itu ada kegentaran saudara. Tapi jarang saya gentar lebih daripada biasanya. Dan hari ini saya gentar lebih daripada biasanya saudara. Nah itu benar-benar terjadi saudara ya. Tadi pagi saya yang khususnya KU1 tadi ya. Memulai kalau ini KU2 puji Tuhan. Tuhan sudah menolong KU1 gitu ya. Ini KU2 lagi ya lebih itu. Tapi tetap rasanya gentar saudara. Ya gentar. Saya pikir-pikir waktu sebelumnya saudara. Saya pikir-pikir tadi kenapa saya begini ya. Ada apa? Apakah karena udah ada yang putih di sini? Iya saudara, saya barusan tadi pagi ngomong ya di KU1. Saya bilang waduh ini kalau ketemu gitu ya. Wah Bapak Pendeta gitu ya. Wah Boksu gitu. Seperti itu. Barusan tadi ketemu juga langsung diomongin sama anak pemuda. Sekarang lagi dampingi remaja. Bapak Pendeta. Wah gitu saudara ya. Saya ngomong sama seorang pendeta senior. Sangat saya hormati.
Saya bilang, tolong saya dibimbing. Terus dia ngomong begini, kalian sudah pintar-pintar. Wah, tambah berat saudara bebannya. Tapi apakah karena itu? Tapi sesungguhnya saudara, ketika saya merenungkan, ini karena ayatnya. Karena firman Tuhan. Mari perhatikan ayat 1 dan ayat 2. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak menutup Alkitabnya. Kita akan melihat ini ayat 1 sampai ayat 12. Ya, memang perkiraan 1,5 jam saudara ya. Saudara mari lihat ayat 1, ayat 2. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Tolong yang guru angkat tangan, mau guru di kuliahan, guru sekolah minggu. Ada di sini guru? Ada satu. Boleh yang lain angkat tangan? Cuman satu ya? Berarti cuman kita berdua di sini, Bu. Yang guru. Oh, ada pendeta Nila ya, guru di gereja juga. Dikatakan jangan ya. Banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, nah ini yang beratnya. Kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 2. Sebab, nah ini sebabnya. Kenapa? Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara, seorang hamba Tuhan, saya, pendeta Nila, gitu ya. Kami ini modal kami suara. Berkata-kata saudara. Ngomong. Dengan kata lain kami lebih sering mungkin berkata-kata. Mengunjungi jemaat secara personal kami ngomong, kami kasih tahu gitu ya. Apakah itu mungkin mengajar di sebuah kelas yang kecil, PMC, katekisasi, kelas pembinaan. Apalagi kemudian dalam audiens yang lebih besar. Kami berkata-kata saudara. Dan ini sebuah kemudian hal yang begitu berat karena memang firman Tuhan sendiri yang berkata. Bahwa kemudian ini akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Tetapi saudara tentu saja firman Tuhan ini untuk kita semua. Siapa sih di sini yang tidak berkata-kata? Mungkin Anda seorang kemudian yang bekerja dalam posisi yang memang harus memberitahu kepada orang. Harus ngomong. Minimal Anda mungkin orang tua yang harus bicara pada anak. Dan sebagainya saudara. Dan firman Tuhan begitu jelas berkata bahwa kita semua bersalah dalam banyak hal. Nah hal ini sejalan dengan yang dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Dikatakan bahwa kita semua ini telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena dosa. Kita semua bersalah di dalam segala sesuatu karena dosa yang ada di dalam diri kita. Tidak ada yang benar dalam hidup ini. Segala sesuatu telah tercemar. Bayangkan saudara, segala sesuatu sudah tercemar, bagaimana tidak? Bahkan kita belum ngapa-ngapain, masih di dalam perut, di dalam rahim seorang ibu, Anda dan saya, kita sudah berdosa. Maka tidak heran ketika kemudian kita lahir dengan natur dosa. Kejadian pasal 5 berkata bahwa kecenderungan manusia berbuat kejahatan, melakukan kejahatan. Tidak heran ketika dikatakan segala kehidupan kita itu sudah tercemar oleh dosa. Semua kita bersalah dalam banyak hal. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk kemudian sungguh-sungguh menyadari hal ini. Sadar. Sadar. Saudara, banyak orang ketika ngomong sadar, biasanya ya beberapa kali ketika sudah melakukan kesalahan tahu dirinya salah. Ya namanya juga manusia. Benar enggak? Nanti sudah bikin kesalahan baru sadar, oh namanya aku juga manusia. Tapi kalau lagi gak bikin kesalahan, wah mantep. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk kemudian membawa kesadaran ini tiap-tiap hari. Bukan untuk menjadikan kita menjadi orang-orang kemudian yang rasanya kok kecil banget, rasanya gak berharga sama sekali. Hati-hati, karena itu bisa dipakai oleh iblis untuk mengatakan kamu gak berharga, kamu gak berharga. Hati-hati, bukan seperti itu. Tetapi kesadaran itu akan menolong kita untuk kemudian masuk pada satu tahap kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan. Membawa kita masuk pada kesadaran bahwa saya butuh Tuhan untuk menolong saya. Saudara, karena itu kenapa tadi menarik ya. Saya sungguh bersyukur kok doa dari pendeta Nila
itu mengutip salah satu bagian Ratapan pasal 3. Rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Saudara, saya nggak ada di teks saya jadi terpikir. Kenapa sih harus butuh kemudian rahmat yang baru setiap pagi? Every morning. Saudara, satu hari, ini hari apa? Hari Minggu. Saya udah lupa, jadi lupa hari ya. Ini hari Minggu, saudara. Apakah hari Minggu ini sama dengan hari Minggu yang lalu? Enggak sama, saudara. Sama-sama hari Minggu. M-I-N-G-G-U. Minggu sama. Tapi kondisinya beda, saudara. Dengan kata lain yang saya mau katakan bahwa tiap hari itu punya pergumulannya sendiri. Tiap hari berbeda dan kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi hari demi hari. Karena itu kenapa rahmat Tuhan selalu baru. Sesuai dengan yang kita butuhkan hari itu. Besok lain lagi kita butuh lagi rahmat itu. Dan karena itu saudara, karena kita butuh rahmat itu yang baru tiap pagi. Itulah kesadaran yang membawa kita, Tuhan aku butuh Engkau. Kenapa kita butuh? Balik lagi yang tadi saudara. Kita bersalah dalam segala sesuatu. Kita punya kecenderungan berbuat jahat. Kalau Anda dan saya kemudian kita berkata, Tuhan terima kasih Engkau begitu baik. Tapi kita membiarkan diri kita berjalan terus dalam kejahatan hati kita. Apa arti terima kasih pada Tuhan? Gak ada saudara. Kita butuh betul-betul sadar sehingga tiap hari kita mau berkata, saya butuh Tuhan untuk menolong saya. Secara khusus tentu saja konteks pembahasan kita kalau kita mau gali luas sekali. Yaitu khususnya dalam perkataan. Kita butuh Tuhan untuk mengontrol hidup kita. Hati kita, mulut kita, lidah kita. Saudara, tanpa sadar sebenarnya coba kita koreksi diri kita saudara. Ya. Banyak orang yang memandang remeh ketika memulai hari dengan tidak sungguh-sungguh memohon pimpinan Tuhan lewat doa dan merenungkan firman Tuhan. Banyak orang Kristen meremehkan saat teduh. Pagi-pagi cari Tuhan, doa dulu, baca firman. Banyak orang Kristen meremehkan hal ini. Saudara, saya yakin setiap kita punya keyakinan tentang kesehatan, tentang pekerjaan, tentang studi, tentang bagaimana menjalin relasi dengan orang. Saya yakin Anda punya nilai-nilai yang kemudian Anda bangun. Tapi bagaimana dengan kebutuhan akan Tuhan tiap-tiap hari? Saya ambil contoh saudara. Sama seperti banyak orang meyakini bahwa ada baiknya setelah bangun tidur di pagi hari, sebelum beraktivitas mulailah dengan minum air putih. Di sini ada dokter. Saya search dulu ya, saya sudah lama sebenarnya dan saya memastikan lagi. Dan itu benar saudara. Kita kurang lebih tidur 6 jam lah, kurang lebih. Dan kita tidak minum, kita dehidrasi sebenarnya dalam level yang rendah. Kita dehidrasi. Dan sangat baik ketika kita bangun sebelum beraktivitas, kita minum air putih. Apalagi kemudian dengan kondisi perut kosong, itu kemudian dia menyerap air, tubuh kita menyerap air lebih cepat. Kita butuh cairan saudara. Itu kesehatan saudara. Kita perlu. Demikianlah saudara ketika kita memulai hari dengan Tuhan. Itu menjadi sebuah keyakinan bagi kita. Karena kita tahu, kita sadar. Hati dan pikiran kita butuh untuk diarahkan, dituntun oleh Tuhan. Dan saudara, bukan sesuatu yang menyenangkan ketika kita mendengar. Tuhan Yesus berkata, aku menyertai engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Bukankah kesempatan bagi kita tiap hari, every morning, kita cari Tuhan. Tuhan aku butuh engkau, tolong saya. Yang kedua saudara, kita harus mengendalikan perkataan. Perkataan kita tentu saja. Saudara mari perhatikan Alkitab kita di dalam ayat 3 sampai ayat 8. Saudara, di dalam bagian ini menarik ketika Yakobus mengilustrasikan cara mengontrol lidah sama seperti cara mengontrol kekang pada kuda dan kemudi pada kapal. Saudara sudah pernah naik kuda, saudara? Ya, saya baru 1 kali saudara naik kuda.
ya, naik kuda. Waktu itu di Tawangmangu, ya. Belum lama saya datang ke Solo, dapat kesempatan ke Tawangmangu naik kuda, saudara ya. Saya pegang kekangnya, wih keren dong pegang kekang. Tetapi tetap dituntun sama pemilik kuda, saudara ya. Saya jalan, dipegang kudanya. Bukan saya yang mengendalikan, saudara. Pegang doang, saudara. Sama seperti ketika kemudian kita ngomong, kamu bisa pegang gitar? Nggak bisa, pegang gitar doang. Ya, sama saudara. Pegang kuda bisa nggak? Pegang kekang kuda? Bisa, saya bisa. Tapi tidak untuk mengendalikan. Saya sudah pernah naik kapal berkali-kali, saudara. Dulu waktu saya masih kuliah, kalau mau pulang Manado, saudara, saya pulangnya itu naik kapal. Baik itu kemudian dari Tanjung Mas, Semarang, maupun dari Tanjung Perak, Surabaya, saudara. Saya naik kapal. Tapi saya tidak pernah mengemudikan kapal. Nggak pernah, saudara. Tetapi saudara, bicara tentang kemudian dua hal ini yang dicontohkan oleh Yakobus, saya yakin bahwa mengendalikan kekang kuda dan kemudi kapal itu membutuhkan keterampilan. Dan keterampilan membutuhkan latihan. Setuju ya? Harus dong. Nggak bisa enggak. Belajar naik kuda. Naik aja belajar. Baru naik loh belajar naik kuda. Apalagi mengendarai seekor kuda. Oke? Mau naik kapal pun kadang-kala harus tahu. Ini mau naik dari mana nih ya. Apalagi kemudian mengemudikan kapal. Ada sekolahnya saudara. Ya, keluarga saya tuh ada beberapa yang kemudian ya jadi ada yang jadi kapten gitu ya. Saya tahu. Nah saudara, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya melatih mengendalikan lidah atau perkataan. Saudara, saya kemudian memikirkan, merenungkan bagian ini, maka itu butuh pembiasaan. Saya ambil contoh begini. Saya jadi ingat masa kecil saya waktu anak-anak SD. Kami tinggal di kota Manado, pulang kampung. Ya, di kampung itu kemudian saya main dengan anak-anak yang di kampung. Ya, jadi saya senang main-main, wah dari siang sampai sore udah mau malam main. Ya, pulang seperti itu. Besoknya sama lagi begitu. Lalu kemudian kembali ke Manado. Satu waktu saudara sore-sore, itu saya ingat sore-sore. Itu kemudian saya lupa konteksnya apa. Saya dengan keluarga waktu itu dengan kakak saya gitu ya. Tiba-tiba kemudian dari mulut saya itu keluar satu kata yang membuat kemudian saya jadi ketakutan. Tentu saja kemudian kita langsung berpikir, oh itu pasti omongan kotor. Iya saudara, itu makian. Keluar saja dari mulut saya. Jebret, gitu ya. Wah, langsung kemudian kakak saya menghampiri. Bil, kamu maki. Wah, saudara saya langsung kayak patung. Kenapa? Saya tahu papa saya kan kerasnya kayak apa. Wah, bahaya nih, bahaya nih. Tapi saya langsung berdalih. Loh, saya nggak tahu, dan itu benar saudara. Bukan untuk membela di dalam pengertian karena seakan-akan saya berusaha menyelamatkan, tapi memang saya nggak tahu. Kenapa lalu kemudian itu bisa keluar dari mulut saya? Karena saya mendengar, lalu mungkin saya sudah mengucapkan kata yang sama pada waktu main itu, sehingga tanpa sadar itu menjadi bagian vocabnya saya yang saya gunakan sehari-hari. Pembiasaan saudara. Pembiasaan. Pembiasaan di sini tidak lepas dari pengetahuan mengenai yang baik dan yang buruk. Pertanyaannya adalah apakah ketika kita melakukan sesuatu kita tahu itu baik atau buruk? Nah saudara, ketika bicara tentang pengetahuan, maka tentu saja itu berhubungan dengan belajar. Tahu baik dan buruk, kita perlu belajar. Jangan nanti kemudian kita sama seperti orang Niniwe. Bahkan tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Firman Tuhan menuntun kita supaya kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kata Rasul Paulus dalam kemudian kitab Roma. Kita perlu tahu saudara, perlu belajar. Maka saudara kita mendapati kalau kita ingin belajar mengendalikan perkataan kita, kita perlu dengan rendah hati belajar saudara. Belajar mendengarkan, belajar menerima nasihat, belajar ketika dikasih tahu. Dan dengan rendah hati menerima ketika kita ditegur. Jangan keraskan hati, jangan keras kepala.
Jangan sok tahu dan tidak mau dikasih tahu. Jangan saudara. Kalau kita benar-benar ingin pembiasaan sesuatu yang baik, perlu belajar. Belajar dari kebenaran. Jangan menjadi orang yang keras kepala dan sombong. Amsal 8:13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah saudara, yang menarik di dalam kemudian bagian ini, kalau kita baca selanjutnya, setelah kemudian kekang kuda, lalu kemudian kemudi kapal, lalu masuk kemudian pada ayat 5b saudara. Perhatikan mulai ayat 5b, saya baca saudara. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara, lalu kemudian yang ketiga yang dipakai oleh Yakobus adalah api, saudara. Pada umumnya, saudara, kebakaran itu dimulai dengan api yang kecil. Pada umumnya, kalau tidak dikendalikan, kalau tidak segera dipadamkan, maka kemudian akan menjadi api yang besar, dan ketika semakin membesar akan sulit dipadamkan dan akan sangat membahayakan, saudara. Nah saudara, kita di sini kemudian perlu kesadaran, balik lagi kesadaran saudara ya. Yaitu jangan keras kepala, jangan. Saudara, perkataan hal ini benar-benar pengajaran yang sangat baik yang seharusnya. Kenapa? Karena memang kan kecenderungan kita hati itu kan jahat. Nah kita perlu kemudian bagaimana membuat hati ini tuh subur. Menjadi tanah yang subur. Yang bisa kemudian kita bisa ditaruh benih firman Tuhan. Jangan keras kepala. Saudara, kalau engkau dan saya meyakini bahwa kita adalah anak Tuhan, maka engkau dan saya akan percaya bahwa kemudian Tuhan senantiasa ada di dalam kita. Coba tolong perhatikan ini saudara. Kita anak Tuhan, Tuhan ada di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Lalu apa tugas Roh Kudus? Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa Roh Kudus akan menginsafkan dunia. Siapa itu dunia? Manusia, saudara dan saya. Sama seperti pemakaian kata dunia dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Bukan bumi ini secara, tapi khususnya bicara tentang manusia. Jadi ketika kemudian Roh Kudus menginsafkan dunia, dia dikatakan di situ dalam ayatnya yang ke-8, Yohanes pasal 16, menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah maksud saya begini saudara, kita kan anak Tuhan, Anda dan saya anak Tuhan, ya, amin? Wah kurang yakin saudara, Anda anak Tuhan, ya saya yakin saya anak Tuhan, amin? Amin saudara, kita anak Tuhan, Tuhan ada dalam diri kita, oke? Sepakat dalam hal ini, Roh Kudus ada pada diri kita. Nah ketika kita kemudian berbuat, maka pada waktu kita berbuat itu akan muncul dua hal. Baik atau buruk. Dua hal penilaian. Saya melakukan yang baik, saya berkata yang baik. Atau saya berbuat yang buruk, saya berkata yang buruk. Itu muncul saudara dengan sendirinya. Karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita bisa memahami. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita saudara. Nah pertanyaannya saudara, pada waktu kemudian Roh Kudus mengatakan, Bill itu salah, jangan lagi, stop. Apakah kita mau taat saudara? Apakah ketika Roh Kudus sedang mengatakan kepada kita sebuah kebenaran, mau menginsafkan kita tentang kebenaran, kita mau taat enggak? Kita mau tunduk atau tidak? Disitulah saudara sesuatu yang kemudian perlu ketika mengacu pada memadamkan. Kalau kita tahu itu sudah salah, jangan dilanjutkan, stop. Gak usah dilanjutkan lagi. Dan bahkan kalau kita tahu itu salah, kita segera datang pada orang mungkin yang kemudian sudah kita sakiti. Sorry ya, maaf. Saudara, saya sampai hari ini merasa bersalah terhadap seseorang, saudara. Saya pernah ngomong sama siapa gitu, saya lupa ya. Sampai hari ini, saudara, saya baru datang ke Solo. Bukan maksud hati saya untuk ngomong seperti itu. Omongan saya begini, aduh maaf ya. Saya ketemu, lama kan gak ketemu, namanya juga baru pulang dari Pontianak ya, baru balik ke Solo gitu ya.
Woi, apa kabar? Wah, kamu gemuk sekali ya sekarang. Saya ngomong gitu saudara. Tapi maksud hati saya begini, karena saya ingat yang dulu dia tuh gak begitu. Lebih kurus begitu loh. Lalu sekarang gemuk dalam artian positif maksud saya. Tapi saudara setelah berlalu, saya duduk waktu itu. Saya mikir, Tuhan, aku salah. Aku salah Tuhan, serius saudara. Saya sampai detik ini saya belum ketemu orangnya. Dia belum ke gereja soalnya. Mudah-mudahan kalau ke gereja saya bisa ketemu, saya mau minta maaf. Saudara, pertanyaannya adalah ketika Roh Kudus mengingatkan kita, Bill, kamu sudah salah dalam perkataan. Stop, jangan lagi. Kita mau taat enggak? Kita mau tunduk enggak? Saudara, lihatlah yang terjadi pada Kain. Belajar dari firman Tuhan. Kejadian pasal 3, dosa masuk. Kejadian pasal 4, contoh jelas. Contohnya ada 2, manusia yang berdosa dan Tuhan yang mengasihi manusia. Ketika Kain akan berbuat dosa, Tuhan berkata kepada Kain, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara percaya Tuhan akan ngomong. Percaya. Engkau anak Tuhan. Tuhan ada di dalammu. Tuhan akan ngomong. Mari kita berusaha untuk taat saudara. Jangan biarkan kita memilih mengikuti kecenderungan hati kita akan kejahatan. Jangan. Ingat, kita ciptaan baru. Kita sudah ditebus. Manusia lama kita, kata Paulus, itu sudah mati. Jangan lagi kita taat pada kemudian manusia lama kita. Tetapi tunduklah pada Tuhan dan kebenarannya. Yang ketiga. Pengaruhi perkataanmu dengan firman Tuhan. Saudara, di dalam ayat 9 sampai 12, mari kita perhatikan firman Tuhan ayat 9 sampai 12. Saya tertarik dengan ayat 11, saudara. Mari kita perhatikan ayat 11. Di situ Yakobus berkata, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara pernah mendapati ada mata air di pantai, laut ya, di pantai, yang kemudian mata air itu keluarnya air tawar? Saya pernah ya, saya tahu saudara, itu ada. Tapi ya air tawar saudara. Tapi ini jelas pertanyaannya, ini pertanyaan retorik. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama secara bersamaan? Enggak ada saudara. Saudara, di sini saya mau fokuskan bicara tentang sumber. Sumber, ya. Nah, kalau bicara tentang sumber dalam konteks kita, maka kemudian sumbernya adalah hati. Hati kita, saudara. Oke? Pusat dari kehidupan kita adalah hati. Yesus sendiri berkata, kalau Anda masih ingat kemudian khotbah minggu lalu, bukan yang masuk yang menajiskan, tetapi yang keluar itu dari hati. Kalau hatimu kotor, maka yang keluar itu kotor. Jadi sumber itu penting. Nah, di Yakobus sendiri sebenarnya di pasal 1 itu sudah ngomong. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Saudara, menarik, firman itu sudah ada. Jadi balik lagi kemudian kepada poin saya yang kedua, kita bicara tentang mau menerima atau enggak. Saya bagian ketiga ini untuk menekankannya lagi saudara. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Pertanyaannya adalah, maukah kita mengisi hidup ini, mengisi hati kita dengan firman Tuhan? Saudara, bukan hanya dalam konteks menjadikan firman Tuhan sebagai pengetahuan, gak cukup. Tetapi kita perlu menjadikan firman Tuhan itu sebagai keyakinan.
Bukan hanya kemudian sebagai dasar dari kemudian sebuah, oh saya tahu A, B, C dan sebagainya. Tapi benar-benar sebagai dasar iman, dasar dari seluruh hidup kita. Adakah kita mau menerima firman itu sebagai nilai-nilai terpenting dalam segala perkara? Artinya tidak ada satupun perkara yang Anda jalani dalam hidup ini yang dimana Anda tidak menyertakan kebenaran firman Tuhan. Adakah kita menerima firman seperti itu? Saudara, sekali lagi saudara, maafkan saya kalau saya harus berkata, banyak orang Kristen yang pintar, memiliki pengetahuan tentang firman, tetapi hidupnya sok pintar, sombong, arogan, tidak mau dikasih tahu, tidak mau dinasihati, tidak mau diingatkan, tidak mau diarahkan, tidak mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Saudara, tetapi seharusnya semakin banyak kita memiliki firman, semakin kita hidup serupa dengan perkataan firman Tuhan. Karena itu saudara, betapa pentingnya memiliki kerinduan mengisi hidup ini dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, setiap kita yang secara khusus betul-betul menyiapkan hati pikiran untuk beribadah setiap hari Minggu. Atau mungkin dalam kesempatan yang lain di gereja. Kita perlu datang ke gereja beribadah dengan kerinduan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, hiduplah memiliki juga kemudian saat teduh ketika ini Anda mendengarkan. Tapi di rumah secara pribadi perlu sekali kemudian kita memiliki kemudian kehidupan saat teduh yang disiplin. Membaca Alkitab, merenungkannya secara rutin, perlu saudara. Sekali lagi kita bersalah dalam banyak hal, saya tidak kemudian mengatakan bahwa kita harus sempurna dalam pengertian betul-betul tanpa satu hari pun. Itu pergumulan kita. Tapi Tuhan selalu melihat hati yang mau berusaha. Tuhan aku mau baca firman-Mu, aku mau merenungkan firman-Mu, aku mau mencari Engkau. Yang kedua saudara, terimalah firman Tuhan yang kita baca dan renungkan dengan sikap yang lemah lembut dan rendah hati. Jadikan firman itu sebagai keyakinan dan nilai-nilai kita yang kokoh dalam hidup ini. Minta pada Tuhan, benar-benar minta. Jadi perlu kita meminta ya. Tuhan berkata carilah, ketoklah, mintalah, benar-benar minta saudara. Minta pada Tuhan, Tuhan penuhi hati dan pikiran ini dengan firman-Mu. Minta. Minta pada Tuhan dengan sengaja kita mempengaruhi perkataan kita, sikap kita dan perbuatan kita dengan firman Tuhan. Minta Tuhan, tolong saya. Dengan rendah hati kita minta. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya percaya selama kita hidup, berapa lama pun kita hidup di dunia ini, sampai usia berapapun Tuhan mengizinkan kita hidup, selalu ada ruang untuk firman Tuhan membentuk kita menjadi semakin baik. Selalu ada. Jangan pernah berkata, saya sudah cukup banyak mendengar firman Tuhan. No. Minta pada Tuhan untuk terus membentuk kita, memproses kita semakin serupa dengan Yesus. Tuhan kita, guru kita, teladan kita. Kita menjadi semakin baik bukan dalam pemandangan manusia, bukan dalam pemandangan diri kita sendiri, tetapi dalam pemandangan Tuhan. Saya percaya saudara dalam anugerah kuasa Roh Kudus, ketika kita terus menerus diisi dan dibaharui dengan kebenaran firman Tuhan, maka hidup ini akan memancarkan kemuliaan Tuhan dan kebenarannya. Yesus sudah mengatakan hal itu saudara. Di dalam Yohanes pasalnya yang keempat. Saya bacakan saudara. Yesus kemudian dalam konteks itu bicara tentang air hidup. Dia adalah air hidup. Dan Yesus berkata, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Dia menuju kepada sumur. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya,
ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bicara sumber, kita tahu sumbernya bukan dari kita, tapi sumber itu ada di dalam kita. Yesus Kristus yang adalah firman hidup itu. Dia ada di dalam kita. Dan kita terus hidup belajar firman, mendengarkan perkataan Tuhan. Dan kita meyakini betul-betul itu. Maka dari dalam diri kita dikatakan memancar kemuliaan Tuhan. Pengajaran-pengajaran yang benar. Berkat-berkat daripada Tuhan. Itu memancar keluar, saudara. Oh Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, betapa indahnya ketika umat Tuhan saling memberkati, saling menguatkan, saling menasihati. Betapa indahnya ketika istri di rumah mendengar perkataan-perkataan baik dan penuh berkat dari suaminya. Betapa indahnya ketika anak-anak di rumah mendengar perkataan-perkataan baik dan penuh motivasi dari mama. Betapa baik dan indahnya ketika saudara bersaudara kumpul, lalu kemudian menyatakan berkat dalam sukacita, menyatakan damai sejahtera. Wah, saya sungguh bersyukur kemarin pada waktu penahbisan pendeta, keluarga saya hadir. Saya sungguh mengucap syukur, saya selalu sangat senang kalau ada keluarga tuh yang hadir ya. Kemarin mami saya hadir, kakak-kakak saya hadir, adik dari mami saya dengan istrinya hadir. Lalu kemudian papa saya memang tidak ada, tapi adik dari papa saya yang paling kecil itu hadir. Kami sekeluarga, kami satu rumah itu ada 11 orang. Mikir gimana tuh satu rumah 11 orang gitu ya. Bisalah ya diatur sedemikian. Yang penting kumpul saudara. Puji Tuhan, ada sukacita, menyatakan berkat. Betapa indahnya kita sebagai jemaat hidup dengan perkataan-perkataan yang baik, yang manis, yang lemah lembut, dan sedap didengar. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara secara pribadi kita berdoa pada Tuhan. Kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kalau Tuhan pagi ini menunjukkan seperti apa kita yang mungkin mendukakan hatinya, mari kita merendahkan diri memohon ampun. Kalau Tuhan mungkin menunjukkan hal-hal yang baik di dalam dirimu, minta pada Tuhan untuk menguatkan itu dengan tetap rendah hati. Sehingga hidup kita terus semakin maksimal memuliakan nama Tuhan. Berdoalah. Bapa di dalam sorga, Engkau mengenal kami. Engkau tahu segala sesuatu tentang kami. Dan Engkau yang paling tahu betapa lemahnya kami. Betapa rapuhnya kami. Betapa kecenderungan hati kami itu begitu jahat. Tapi pagi ini Tuhan sungguh melalui kebenaran firman-Mu kami merendahkan diri memohon Tuhan tolong kami. Dan kami tahu kami boleh memohon kepadamu, berseru untuk Engkau menolong kami. Karena kami pun tahu Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari kami ke depan. Kami tahu betapa gampangnya kami berbuat salah. Tetapi kami juga tahu ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami sungguh-sungguh merendahkan diri, bergantung pada Engkau, mengandalkan Engkau, berseru mencari Engkau Tuhan. Engkau pasti menolong kami, menopang kami, menjaga kami, memelihara iman kami. Memelihara hati pikiran kami.
Sehingga yang keluar dari hidup kami adalah kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, permohonan dan syukur yang kami bawa semuanya ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin.